Jadi Bapak Ibu, malam ini kita peringati Maulid, malam ini 3 in 1. Kita peringati hijrah Nabi, malam ini juga kita peringati wafat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Kenapa kita agung-agungkan kelahiran Nabi padahal Nabi tidak perintah bahwa Nabi diutus tidak membawa satu perintah kecuali menyempurnakan akhlak. Bicara maulid berarti bicara akhlak. Bicara maulid berarti bicara akhlak. Rasul diutus oleh Allah tidak bawa Islam. Islam dari dulu sudah ada. Zaman Nabi Adam Islam sudah ada. Nabi lahir diutus tidak membawa perintah sholat. Sholat dari dulu sudah ada, cuma disempurnakan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Adam dan umatnya sholat, Nabi Nuh dan umatnya sholat, Nabi Idris dan umatnya sholat. Hanya kurang sempurna sholat umat sebelum kita. Datanglah Rasulullah, peristiwa Isra Mi'raj disempurnakan dengan perintah sholat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, khusus Nabi lahir misinya adalah liutammima makarimal. Berarti kalau kita bicara maulid, jangan tersinggung kalau akhlak kita tidak sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini Rasulullah tersenyum, dielu-elukan. Sholawat kita berdiri tadi, marhaban, Rasul tersenyum. Tapi kadang-kadang Rasul juga meneteskan air mata. Nabi juga kadang-kadang tersentuh hatinya. Orang sedulur setiap tahun maulid dengan megah besar-besaran, menggalang dana bahkan, marhaba dengan keras, sound sistemnya bagus. Tapi kadang-kadang Rasulullah juga meneteskan air mata perilaku orang sedulur. Maulid majojo, berantem dengan tetangga juga jojo. Apa ini perilaku Rasulullah? Maka Bapak Ibu, malam ini kita buka keburukan kita. Sesuaikah kita dengan maulid malam ini dengan semangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban tugas? Pesan Rasulullah, jangan suka menyinggung dan menyakiti saudara mukmin. Man adal mukminin, barang siapa yang menyakiti perasaan saudara mukminnya, faqad adani, maka dia telah menyinggung dan menyakiti perasaanku. Rasul. Ibu mauludan, bapak mauludan setiap tahun. Semangat. Tapi semangat juga nyinggung perasaan saudara. Nyakiti saudara, menyinggung perasaan saudara, berarti Bapak Ibu kita sekalian secara tidak langsung menyinggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Maka besar harapan saya lah Bapak Ibu, benar-benarlah maulid ini bermakna dalam kehidupan kita. Bukan saja maulid di tanggal di bulan Rabiul Awal di masjid, di luar masjid kita masa bodoh, kita abaikan perjuangan Rasulullah. Rasul dimuliakan oleh Allah, Bu. Surganya duluan, pintu neraka ditutup rapat oleh Allah, dijamin oleh Allah. Bukan karena Rasul sholatnya bagus amat, enggak. Rasul standar flat sholatnya standar kerasulan. Wayahnya beliau ngantuk istirahat tidur, tidak ngedur sehari semalam sholat terus, tidak pula begitu Rasulullah. Nabi dimuliakan oleh Allah, di surga ditempatkan pertama kali, dimasukkan oleh Allah sebelum nabi-nabi yang lain. Rasul duluan, bukan karena Rasul ahli ibadahnya yang berlebihan, tidak, biasa saja. Nabi biasa saja, puasanya cuma Senin Kemis gak lebih. Enggak 24 jam puasa terus, ya tidak. Nabi mulia karena apa? Akhlak beliau. Nabi mulia karena akhlak beliau. Walaupun Rasulullah dijamin surganya, tapi hubungan kepada tetangga, hubungan dengan orang yang dibenci, orang yang membencinya, hubungan dengan orang yang tidak beriman kepadanya, tetap harmonis, tetap baik. Kita orang sedulur
Kita kadang-kadang baru pakaian gamis gini, wih kayak sudah orang-orang Mekah bener. Temennya ontak, wih dengan tetangga sudah nggak setegoran, sudah pakaian begini dulu kayak paling alim, kayak paling soleh. Lewat jalan itu udah ngedangak aja makin tasbih. Kang mau kemana Kang? Dilihatnya bukan ahli masjid. Kayak sudah paling solehnya kita dengan pakaian begini. Hei, Muslim itu bukan dilihat dari ini bro. Ini pakaian bukan pakaian Muslim bu, ini pakaian orang Arab. Arab datang, Islam datang bukan dari orang Arab. Islam datang dari Allah Subhanahu. Ini pakaian orang Arab, bukan pakaian Muslim. Orang Islam gak punya pakaian, gak punya pakaiannya nutupin aurat. Tuh kayak abah itu, baju koko itu bukan baju Muslim itu, baju orang Cina koko. Kau iya lihat Jet Li itu kan, Jackie Chan tuh. Koko pakaian Muslim tuh gak usah bangga dengan pakaian. Hah? Hei, enak gua kadang-kadang baru pakai gamis, sorbannya diputer-puter, dengan tetangga gak setegor. Kayak sorga dia sendiri aja. Ada orang yang kayak gini di dalam sedulur. Mana angkat tangan gua foto, mana orangnya? Mungkin ketemu ini. Songong amat. Sudahlah, kita ini Masya Allah baik kepada Allah, baiklah kepada sesama, itu maulid. Baik dengan Allah sebisa kita taat kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada sesama, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu misi Rasulullah. Ini cuma beda masjid, beda warna, beda sponsor, nggak setegoran. La tahasadu. Cuma kemarin saya jadwal di sini, saya angkat lagi itu. Sahih hadisnya. Hadis sahih. Kata Rasulullah, la tahasadu, kalian yang maulid orang sedulur jangan saling hasud. Jangan suka SMS, senang melihat tetangga senang, susah melihat tetangga senang. Nah, itu hasud itu. Suka SMS-an tuh, senang melihat tetangga susah melihat tetangga. La tahasadu. Kalau maulid, habis maulid jangan hasud. Jangan hasud. Hasud itu bagaikan api yang membakar habis kayu bakar. Sekuat apapun kayu bakar, sebagus apapun kayu, walaupun itu jati sekalipun, ketemu api habis kayu jati itu. Amal sehebat apapun, taat kepada Allah setaat apapun, sholatnya sampai hitam legam, kakinya sampai bengkak, sedekahnya rajin, Senin Kemis puasa sunnahnya rajin, ngajinya rajin, tapi hasud habis amal saudara. Jangan suka hasud. Ini ke masjid enggak hasud, ngaji enggak hasud, sok amat, soga amat lu aja. Dia sok neraka bangga bener, ngomongin sok surga orang, dia sok neraka bangga. Jangan hasud di antara kita bu ya, kamu ya. Oh. Jangan suka hasud. Orang hasud itu bu sakit enggak, kurus lama-lama mati bu. Nah itu penyakit hasud itu. Didiagnosa sehat bapak ini, sehat emak ini, tapi kenapa kurus? Kan hasud. Tetangganya nurunin kulkas 2 pintu, dia panas dingin. Tetangganya beli Polytron 40 in, dia pasang koyo. Ada apa pak? Dia pak, itu masih ganti lagi Polytron. Wajar lah dia itu suka ke Jawa. Ya memang ada orang tuanya di Jawa. Hasudnya jangan suka hasud. Hasud itu kayak enggak, matinya cepet. Udahlah. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, la tahasadu. Maulid nih, maulid. Jangan suka hasud di antara kita. Jangan suka ustad dengan ustad. Kadang-kadang hasud juga ustad ini. Oh diundang gua bang enggak, lihat aja gua datang gak dibagiin jadwal, lihat aja nih nanya. Mojok dia nggak mau gabung. Ada tuh gak ustad sana, bah ustad panjang. Sedulur mah nggak ada. Makanya saya berani ngomong di sini mah nggak ada ustad panjang. Di sini mah nggak ada. Ustaz kadang-kadang hasud juga, naudzubillah, masya Allah.
Sudah datang-datang, harapannya dikasih jadwal, dikasih tugas, nggak dikasih tugas, udah ngelipir dia. Keluar, itu dipanjang itu. Ustadz nggak jadi imam, nggak mau datang, hasutnya Ustadz ini. Wajar, Ustadz juga punya hasut, karena apa? Siapa makhluk pertama kali hasut? Iblis alaihi laknatullah. Iblis gak suka Adam alaihissalam masuk ke surga, diambil singgasananya, diambil kekuasaannya, digeser iblis oleh Allah. Iri si iblis ini, kan iblis ini. Gimana caranya Adam ini supaya keluar lagi? Enak bener dia, baru orang kemarin sore sudah geser-geser surga. Gua yang ribuan tahun di sini gak ada masalah sebelum dia ada. Giliran Adam ada, gua digeser sama Allah. Nah, mulai hasut si iblis. Gimana caranya supaya keluar sama-sama dari surga Allah Subhanahu. Sampailah saatnya mentok, digoda nggak bisa. Iblis punya akal cerdik dan pandai. Iblis itu pinter, Bapak Ibu, pinternya ngalang-ngalain kita. Malaikat aja berguru dengan iblis ribuan tahun. Maka wajar kalau ustaz-ustaz juga kena penyakit hasut yang disponsori oleh iblis. Adam aja, Nabi aja tergiur dengan hasutnya iblis. Dan demi Allah, udah jelas nggak bener nyebut nama Allah, udah jelas mungkar, udah jelas nggak bener niat dia nyebut nama Allah dalam sumpahnya. Demi Allah Adam, gua bersumpah zat yang segala-galanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, bahwa engkau tidak akan lama berada di surga kalau nggak makan buah kurma. Dihasutin si Adam. Karena apa? Iri dengan keberadaan Adam alaihissalam dan Siti Hawa saat itu di surga. Iblis keluar dari surga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang sedulur maulidan rajin tapi masih hasut, berarti keturunannya mak lampir. Iblis. Si belis itu masih ngedongkol aja di hatinya itu. Perlu diruqyah itu. Jilbabnya mah genta-genti, pengajian genta-genti, pernik-pernik, tapi hasut terus, ada masalah dalam ngajinya itu. Hei, jangan suka hasut, belis. Ustadz juga kalau hasut, nggak kelihatannya aja Ustadz pakai peci haji, kelihatannya aja pakai serban, artinya belis. Ustadz juga kena penyakit hasut itu. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit hasut. Masya Allah, semua kena itu, akan menggugurkan dan merontokkan amal sholat. Maka banyak-banyak istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Astagfirullah Satu, maulid besok, mulai besok jauh-jauhi yang namanya hasut. Capek ngaji itu, Bu. Kita ngaji, wah ini istirahat jam 12, jam 1. Ibu-ibu jangan lupa ya, hari ini jadwal pengajian di Masjid Al-Hidayah ya. Orang mah tidur, kita mau ngaji. Begitu ngaji hasut, lihat deh, tetangga sebelah, budek kali ya. Udah jelas kita nih tiap bulan ada pengajian diumumin sama ibu si An. Masa nggak datang-datang, ngapain aja dia di situ itu ya? Coba kita mau ngasih lagi tuh. Padahal pakai baju ngaji. Nggak usah, Bu, peduli-peduli amat. Mau ngaji mau nggak, bodoh amat. Sorga-sorganya dia bodoh-bodoh amat. Tahu yang ditanya juga di malaikat mungkar nakir nggak nanya di kuburan kita. Bu, gimana tetangga sebelah, Bu? Mau ikut ngaji apa enggak? Nggak ditanya, Bu. Nggak ditanya. Nggak usah hasut-hasut lah. Capek ngaji itu kalau kita hasut, habis. Sholat habis, sedekah habis. Jangan suka hasut. Satu. Yang kedua, wahai orang sedulur yang maulidan, apa pesan Rasulullah? Wala tabaghadu, jangan saling benci. Jangan saling benci. Jebakan setan dalam Quran disebutkan, setan menggoda manusia senjatanya dua. Bermusuhan, benci, benci, bermusuhan. Itu aja. Awalnya benci, 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 tidak termaafkan, benci, dendam, akhirnya musuh.
Makanya jangan suka benci-bencian lah. Bencinya 3 hari selesai. Jangan sampai lebih dari 3 hari sampai mutus silaturahim, tidak seteguran, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Surga menolak 2 orang, Qila menolak 3 orang. Surga tidak mau ketemu satu dengan orang yang qati'ur rahim. Surga, kata surga Allah, demi kemuliaanmu Allah, aku nggak mau ngelihat dan ketemu mukanya orang yang mutus silaturahim. Gara-gara benci nggak seteguran. Gara-gara benci nggak ngirim undangan, gara-gara benci nggak ngasih berkah dengan tetangga, nggak ngundang. Ibu bapak kalau ngundang itu ngundang sama tetangga dulu, biasakan itu. Kalau bagi nikmat kasih dulu dengan tetangga. Giliran sengsara mah tetangga yang digedor-gedor rumahnya. Ngapanya suaminya? Udah gedor rumah, nggak peduli jam 1, jam 2. Assalamualaikum mak, tolong mak, bapaknya anak-anak mak. Tetangga, oh itu susah mak. Giliran motong kambing, tetangga nggak dikasih, nggak dikirim. Kata teman kurang aja, mudah-mudahan. Ya Allah, Bu, Pak, rukun dengan tetangga, sedulur, semuanya sedulur. Baik-baik dengan tetangga, mau sholat mau enggak, dia enggak peduli. Buyuk dengan maulid ini. Kalau masih ada saling musuh, saling sediaman dengan tetangga di gang sedulur, besok Mas Rosid nggak usah ngadain maulid lagi. Nganggur maulidnya, gagal. Apa? Megah-megah kayak gini, ini jutaan loh kayak gini nih. Jutaan ini kayak begini nih, belum grandnya, belum tripancanya, belum kotaknya, belum undangannya, di print segala, udah jutaan. Tapi kalau tidak bermakna dalam peringatan maulid, Rasulullah berakhlak baik, Rasulnya akhlaknya baik, kita umatnya bejat. Na'udzubillah min. Ayolah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. 1, jangan hasud maulid nih. Hei. Jangan hasud. 2, jangan musuh-musuhan. Lebih dari 3 hari putus silaturahim. Jangan harapkan surga, mimpi kali lo ya. Surga yang nggak mau ketemu, bukan Allah yang mengharamkan, surga yang membatasi. Qati'ur rahim. Tegur 3 hari. Besok dimin lagi. Mulai masuk yang ketiga hari WA lagi. Itu Bu, masak apa Bu? Nah udah aman itu. Jangan Masya Allah, sampai anak-anaknya juga. Lo jangan main ya dengan anak sebelah itu. Anaknya siapa? Anaknya ibu itu. Jangan main sana, jangan kawanan, awas tuh ya. Emang ada apa? Udah nggak usah main sama dia. Anaknya nggak tahu apa-apa. Gara-gara emaknya beda pengajian, dimusuh-musuhin anaknya ini. Ada ibu-ibu kayak gini. Oh, kayaknya langganan bener, ada semua di sini. Makanya gang sedulur. 2, jangan saling bermusuhan, pesan Rasulullah sebelum wafat. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wala tanajasu, jangan cari-cari salah. Nah, ini juga penyakit ini. Maulidan tiap tahun tapi cari paling benar sendiri aja. Ini salah, neraka buat surga sendiri. Kelebaran panitia surga loh. Kelebaran lah surga sendirian di tempatnya dia, yang lain neraka. Enggak ada. Bapak Ibu, kita yang begini aja, yang peringatan kayak gini belum tentu kita diterima ibadah kita. Jangan pede-pede orang ngarep boleh, pede jangan. Hingga menyalahkan orang ini salah. Wala tanajasu, jangan cari-cari salah. Enak memang Pak Bu, nyari salah tuh enak, ngebenerinnya yang payah. Nggak boleh Pak begitu. Emang kenapa? Ya nggak boleh. Mana yang benar gimana? Ya makanya nggak boleh. Lu ini nunjuk apa? Diomongnya nggak boleh. Yang bolehnya kayak mana? Ya pokoknya nggak boleh. Nggak boleh aja. Kasih tahu nih lo yang boleh. Itu loh. Jangan cari salah. Ini maulid. Akhlak dibenahi. Itu misi Rasulullah. Rahmatan. Masa kita umatnya laknatan lil alamin? Jangan harap sahabat Rasulullah. Nabinya rahmatan lil alamin. Kan sebelum umatnya umatan lil laknatan lil alamin. Jangan naudzubillah. Di mana kita berada, jadilah rahmat
rahmatan lil alamin. Di mana kita berada, cari kedamaian, tebar kedamaian, tebar kasih sayang. Itulah misi daripada Rasulullah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati tiap bulan Rabiul Awwal. Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tanajasu. Jangan cari-cari salah. Wala tadabaru. Jangan kamu diamkan mereka, jangan masa bodoh mereka, jangan nggak peduli mereka, jangan apatis. Tuh bahasa kerennya. Ini Bapak Ibu diajarkan oleh Rasulullah. Wala tadabaru, jangan diamkan dia. Wala yabi ba'dukum ala ba'ibad, dan jangan pernah kamu menawar pembelian-belian kepada orang yang masih menawar belian itu. Nggak boleh, Bu. Ibu ke pasar, ibu jualan rokok ditawar sama orang, belum dikasih ditawar lagi sama saya, ibu ngasih ke saya. Nggak boleh begitu, lepaskan dulu dari orang pertama. Itu Rasul sampai segitu, supaya apa? Supaya tidak ada dusta dan tidak ada sakit hati di antara sesama Islam. Jangan kamu membeli, jangan kamu menjual sesuatu jualan yang jualan itu masih terikat dan tergantung dengan penawaran orang. Jangan nempong, nggak boleh. Mentang-mentang duitnya ada, gue bayar aja, cash, nggak usah kredit, nggak boleh. Lepas dulu dengan yang pertamanya. Gimana nih, Pak? Ini ada yang nawar ini, Bapak mau nggak nambahin? Jadi ini nggak? Udahlah, lepas nih. Memang bukan rezeki, ya udah, diambil boleh. Jangan main sebot, haram. Haram, jangan begitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah membeli sesuatu yang masih dalam ikatan orang lain. Kunu ibadallahi ikhwana, jadilah wahai hamba-hamba Allah umatku di antara kalian ya saudara. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Tiga kali Rasulullah dengan membesarkan tangan di dada. Takwa itu di sini, takwa itu di hati, takwa itu di hati. Bukan dari pakaianmu dan cara bicaramu. Takwa ada dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah. Saya klarifikasi banyak ustadz yang mungkin terlalu semangat menyampaikan sehingga sejarah kelahiran Nabi ini dipotong-potong. Bahwa Nabi lahir di bulan Muharram, makanya hijrah Nabi itu 1 Muharram itu tahunnya tahun Hijriah, tahun Islam itu tahun Hijriah, makanya dikesankan digadang-gadang Nabi hijrah bulan Muharram. Ini nggak ada hubungannya. Nabi hijrah tetap di bulan Rabiul Awal, Nabi wafat di bulan Rabiul Awal. Dan sudah disebutkan oleh Allah di umat-umat sebelumnya akan lahir akhir zaman namanya Ahmad setelah Nabi Isa, penyempurna daripada syariat Islam, yaitu Ahmad dari golongan Quraisy, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ketika kita bersolawat, ilmunya nih, ketika kita marhaba, ibu-ibu ketika pengajian ada solawat, berdiri. Kenapa berdiri? Rasulullah hadir. Rasulullah hadir itu Pak, makanya berdiri. Kenapa orang kalau menghormatin berdiri? Karena memang menghormat yang paling bagus adalah berdiri. Pak Camat datang berdiri, Pak Lurah datang berdiri, selamat datang Pak, silakan berdiri. Rasul datang berdiri, makanya kalau marhaba itu semangat berdirinya. Jangan sambil marhaba. Nabi datang itu khusyuk, semangat. Ini marhaban Rasul datang, kakinya nyamuk. Biasakan itu. Ada langit, ada apa namanya nyamuk, jadi tahan dulu sebentar. Rasulullah datang itu. Riwayat marhaba itu menyambut kedatangan selamat datang Rasulullah. Maka sempurnakan Bapak Ibu, tengok, ziarahkanlah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Datanglah ke Madinah, haji dan umrah. Amin Allahumma. Gara-gara makanan kecil begini, sedekah maulid, mudah-mudahan orang sedulur bisa ke tanah suci semua. Amin.
bisa berhaji, amin, bisa bertawaf di Baitullah, bisa bersa'i Safa Marwah, bisa bermalam di Muzdalifah, bisa berwukuf di Arafah, bisa melontar jumrah di Mina, amin ya Rabbal. Datang ke Raudhah, Masya Allah, Rasul itu merasa begini, datang orang sedulur, datang orang sedulur, Raudhah tuh datang, daftar, pengen hayang nggak daftar, nyampe, hayang, motor aja kalau nggak daftar nggak didaftar di mana dealer, duitnya sudah ada, nah daftar sana ke Panjang sana, ke Honda, ambil Vario yang model baru 160 yang terbaru, kita cashin nanti, datang sana ke Panjang. Ya kalau cuma datang doang nggak daftar, nggak ngasih duit DP atau duit ongkos nganter, nggak bakal diantar nggak, walaupun duitnya termasuk ke tanah suci, daftar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya kira jam 10 pas lah, gak usah malam-malam, kasihan anak-anak itu coba ada tepar semua itu, nungguin telur, nungguin 2 ribuan. Kita mau udah enggak ini, mereka yang sayang, ini adalah kebahagiaan buat kita semua, berbagi ya Bu ya, berbagi, ikhlas Bu ya. Mudah-mudahan keikhlasan kita malam hari ini hadir akan menjadikan wasilah kita untuk bertemunya kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW, dan akan dibenahi akhlak kita selepas ngaji ini, di luar, di rumah sana, rukun semuanya, rukun guyup, sebagaimana nama kampung ini, sedulur dengan suami yang guyup. Mau cari surga Bu, yang punya suami guyup dengan suaminya, hormati suaminya. Surga ibu bukan di bawah telapak kaki emak, bukan, tapi di bawah telapak kaki suami. Ngaji kemana-mana nggak izin dengan suami, dari mana dapat pahala, dari mana dapat ilmu, laknat. Ibu kalau sudah ngaji itu udah kayak mabok bener, ngajinya habis dohor sudah mulai habis subuh, cengar-cengir di depan kaca sama suami, izin dengan suami, jelek-jelek kayak gini nih, woi doanya, woi muka-muka suami inilah yang menghantarkan ibu-ibu ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan anak ini, anak-anak kita ini, muka-muka, wajah-wajah yang polos, mereka inilah yang akan mengangkat orang tuanya ke surga. Jangan dianggap nakalnya, lihat, nah jurus dari nakal itulah kata Mbah Maimun Jubair. Ketika kamu melihat, wahai orang tua, melihat anak-anak kalian itu nakal yang luar biasa, anggaplah dan yakinlah dengan anak yang nakal itulah tangannya akan mengangkat kedua orang tuanya ke surga Allah Subhanahu. Dengan anak yang nakal begini, biasalah namanya anak-anak, dunianya nakal, mau dipencet kayak apa besok nakal lagi. Yang kurang ajar itu emak bapaknya nakal, nah ini yang kurang ajar ini. Anak-anak wajar lah namanya nakal ya, ya biasa ya, anak-anak nakal terus saja nggak apa-apa. Dunia kamu dunia nakal, kalau bapak emaknya nggak boleh nakal. Kalau kita nggak pernah jadi dunia anak aja, kita lebih parah dari dia. Nah, belum jadi apa ini? Kan? Jadi bajingan tahu? Jadi perampok, ngaji. Oh, matanya melotot, dia sudah pernah ngaji bapaknya. Udah apa? Ngaji. Jangan. Itu apa? Hai, bapaknya mah kaosan aja, hawa, nonton TV, main HP, anak dimarah-marah. Bahwa kalau nyuruh anak itu diantar ngaji itu, jangan cuma tendang-tendang aja, diantar daftar. Pak Ut aja ditunggu, didaftarin. Tahan nggak masak, nungguin anaknya dari jam 8 sampai jam 10. Ngebakso 5.000, nungguin anak. Ini ngaji daftar enggak apa-apa, enggak sampai marah-marah. Begitu ngaji, siapa ustadznya? Enggak tahu. Enggak kenal dengan ustadznya. Parah, katanya pengen jadi anak soleh, Bu. Daftarin ustadz. Nih anak saya, terserah masa bodoh ustadz, ajarin. Gitu loh. Ini enggak dulu. Berangkat sana ngaji kayak teman-teman. Ngaji. Dong ustadz sana tuh. Ketemu ustadznya dengan emaknya. Bu, di pasar tempel, alhamdulillah anak ibu ngaji. Iya Pak, parah ibu buncang sedulur ini, nggak ngerti. Anak suruh jalan sendiri daftarin. Hah? Pak Ut aja tahan, didaftarin, ditunggu. Jangan nakal, jangan berantem. Sambil makan es, sambil minum es, sambil makan bak. Weh, jangan nakal ya, jangan nakal. Nungguin
anak Pak, anak TK tahan, itu tanggung jawab orang tua. Giliran ngaji nggak pernah didaftari. Woi, ngaji nggak anaknya? Daftar nggak? Allah, paling dia cuma ngaji nggak nak? Daftar nggak sama bapaknya? Oh kan enggak, katanya enggak. Jujur anak itu polos. Daftar enggak? Parah orang 10 kayak gini maulidan dari mana? Daftarin ngaji cuk. Jangan main surah suruh dengan ustaznya nggak kenal. Allah karim, ngaji giliran naik dari turutan ke Quran. Alhamdulillah doang. Paling biasa kita nguduk ya Allah cuman nguduk. Yang akan menyelamatkan siksa kubur nguduk. Astagfirullahaladzim. Giliran naik kelas minta apa? Nah, HP model apa? Tipe berapa? Papa beliin. Sepeda beli, asal kamu naik aja, nggak usah ranking. Sepeda elektrik, motor elektrik, Papa beliin, yang penting kamu naik kelas. Tahan itu jutaan. Giliran ngaji dari Iqra 1 ke Iqra 2 ke 3 ke 4 ke Quran. Alhamdulillah besok kata Pak Ustadz naik ke Al-Quran Alif Lam Mim. Alhamdulillah nguduk ya, nguduk. Astagfirullahaladzim. Terima nguduk. Ya bukannya ngecil, bandingkan dengan pelajaran umum bro. Giliran marhaba, anaknya Masya Allah, ustadznya dipanggil, semua masjid ustadznya dipanggil, jamaahnya banyak, kembang telurnya banyak, modalnya besar. Ya Allah Pak Ustadz, doain ya anak kami, anak yang soleh. Soleh dari mana? Ngaji cuman nguduk. Ustadznya kembang kempis nguduk. Giliran naik kelas lulus, jalan-jalan kemana? Wah, demi anak ini, dikasih semua. Giliran jelas anaknya yang akan menghantarkan ke surga, yang akan membackup siksa kubur, mungkar nakir, cuma dapat uduk. Ya alhamdulillah nguduk juga daripada tidak sama sekali. Cuma ya dibandingin lah, Bu. Ini curhatnya kayak gini nih, mumpung di sini nih. Saya nggak berani ngomong kayak gini kalau di panjang, Bu. Ini mumpung di luar panjang, curhat ini, bodoh amat. Tapi yang ada juga orang panjang, nyampe juga nanti. Jangan ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ngaji, mau ngandelin apa kita? Kalau nggak anak-anak kita inilah, Masya Allah. Jangan berharap kita nanti mati yang ngurusin jenazahnya tetangga, anak tetangga, jangan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang memandikan jenazah kita, amin. Anak-anak kita yang nantinya akan menyolatkan kita. Anak-anak kita yang nantinya akan memandikan jenazah kita. Anak-anak kita yang nantinya berebut ngangkat katil kita di dalamnya jenazah kita. Anak-anak kita yang akan mengantarkan kita ke liang kubur dan mengadzan dan mengiqomahkan. Anak-anak kita yang mendoakan kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.